Forza Milan, welcome to back channel Milan Under the Ati. Hari ini tanggal 31 Oktober 2022, review sedikit tentang pertandingan Milan yang dimana di Giornata ke-12 ini Milan mengalami kekalahan di kandang Torino dengan skor tipis 2-1 atas kemenangan Torino. Di pertandingan ini juga banyak peluang-peluang yang didapat oleh Milan di babak pertama, 2 kali oleh Leao tidak memanfaatkan dengan baik peluang tersebut, dan permainan di babak pertama sangat jual beli dalam serangan. Tentu saja kita tahu Torino ini tanpa Belotti yang dijual ke AS Roma secara free transfer mempunyai taktikal yang sedang menumpuk di tengah, sehingga permainan Milan tergolong sedikit dibaca oleh permainan Torino. Tentu saja dengan hasil ini Milan tidak bisa berbuat apa-apa, dan memasuki di babak kedua Milan justru mempunyai peluang-peluang tetapi dapat digagalkan oleh Torino, dan terbukti dalam Milan ketinggalan 2-0 ini Milan tampil menyerang habis-habisan sehingga banyak pemain yang diganti, dan syukur-syukur Milan mendapatkan 1 gol di babak kedua oleh Mesias, yang ternyata hasil gol itu akibat dari miskomunikasi antara scorer dengan penjaga gawang Torino, Vanja. Tentu saja Milan ini mempunyai kredit minus di kandang Torino, dan semoga saja Milan melakukan evaluasi di pertandingan seri selanjutnya. Dan pertandingan ini juga berarti bagi permainan Milan yang dimana mayoritas yang diturunkan adalah pemain inti dan tidak bisa mempunyai hasil yang sangat bagus. Dan ditariknya Leao kita tahu bahwasanya mempunyai efek yang sangat buruk bagi Milan di babak kedua. Tentu saja kita harus berharap banyak dari Leao. Semoga saja pengganti atau yang mempunyai sepadan dari Leao ini mempunyai kredit plus bagi membantu Milan ke depannya, dan mempunyai karakter yang sangat baik seperti Leao yang ada di diri dalam Leao. Dan dengan hasil ini juga Milan mempunyai sedikit bermasalah dalam penyelesaian akhir. Tentu saja dengan masuknya Giroud bisa menggedor, tetapi dari lini tengah Milan hanya mandek untuk di second striker yang dimana CDK bermain dan Rebic juga bermain. Tentu saja ini sebagai simulasi atas kekalahan dari Milan ini, dan semoga saja hasil melawan Torino ini menjadi nilai plus bagi Milan yang akan menghadapi partai terakhir di fase grup Liga Champions menghadapi Salzburg di San Siro. Hasil 2-1 atas Torino juga ini membuat permainan Milan sendiri kita sudah dibaca oleh Torino sejak awal-awal babak pertama, yang dimana Torino menguasai lapangan tengah dan Milan tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja kekuatan Milan yang tahun ini berada di posisi tengah, yang di sana terdapat dari Tonali dan Pobega yang menghadapi Torino ini juga. Tentu saja Pobega yang menghadapi Torino, kita tahu tahun kemarin Pobega dipinjamkan Milan kepada Torino dan bisa menghasilkan permainan yang sangat baik sekarang di Milan. Untuk raport pemain Milan versus Torino, yakni kita tahu di bawah dari Mr. Gawang Tatarusanu, Kalulu mendapat
Tatarusanu mendapat 5 poin, Kalulu mendapat 5,5 poin, dan Des mendapat nilai 6, Gabia dapat 5,5, Tomori dapat 5,5, tentu saja Theo Hernandez dapat 5,5. Dari lini tengah, Tonali mendapat nilai plus 6, sementara Benasir juga 6, memasuki menjadi pemain pengganti dari Tonali dari menit 69, dan Pobega dapat nilai 5, Mesias mendapat 5,5, dan Giroud tidak mendapat poin apa-apa karena masuk dari menit 77. Brahim Diaz mendapatkan 5,5, dan Ketelaere masuk dari menit 46 dapat 5, Liao dapat nilai 4, Rebic masuk dari menit 46 dapat nilai 5, Origi dapat nilai 5,5. Dan tentu saja ini hasil yang sangat baik yang dilansir oleh Milan News. Pioli mendapatkan nilai 5. Dari permainan ini kita tahu Milan kalah telak malam ini di Torino. Hanya 1 tembakan ke gawang, sangat sedikit dalam permainan Milan yang berkembang. Dan kekalahan ini juga adalah kekalahan tandang setelah kekalahan pertama setelah 17 tandang yang tidak terkalahkan yang terdapat di 5 besar top Liga Eropa. Itu saja. Pioli dalam konferensi persnya menyebutkan bahwasanya kami tidak terlalu jernih, kami tidak bermain di level tinggi, pertandingan harus ditangani, menempatkan kualitas dan determinasi di setiap periode. Kami tidak bisa bagus di area kami dan di area lawan. Kami kebobolan terlalu banyak. Tentang Pioli pertandingan Torino dengan Milan. Dan ini juga kita tahu bahasanya permainan Pioli juga ini terbaca oleh pihak lawan. Dan bagaimana menurut Pioli tentang Liao? Ini bukan malam terbaiknya, itu terbukti saya memiliki pemain lain dengan karakteristik yang berbeda dari Liao, dan saya juga mencoba untuk merubah permainan Milan sendiri. Butuh 1 episode sedikit lebih awal, tetapi kami tidak bisa mendapatkan hasilnya kembali. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Ditanya lagi oleh wartawan, apakah Anda kecewa? Saya sangat kecewa. Kami ingin melanjutkan rekor kuat kami dan hanya mengharapkan penampilan meyakinkan lainnya. Kami tentu harus bekerja lebih baik. Tentang klub Napoli, Pioli juga menjawab bahwasanya pertandingan malam ini penting untuk mempertahankan posisi kedua dan tidak menjauh dari Napoli. Mereka sangat kuat dan menjalani kejuaraan yang sangat luar biasa, tetapi musim masih panjang. Kami harus melanjutkan perjalanan permainan kami dan mengesampingkan kekalahan buruk ini, dan sudah memberikan hari Rabu melawan Salzburg. Target pertama adalah yang paling realistis, yaitu dekat dengan pertandingan Liga Champions di musim terakhir di fase grup. Apakah permainan Anda mirip dengan Salzburg nanti di hari Rabu? Tidak, mereka agresif, tetapi mereka tidak tertutup dengan mentalitas yang berbeda dari Torino. Saya pikir ini akan menjadi perbedaan yang dari Torino. Bahasanya kita tahu bahasanya Milan sebenarnya ini permainan yang untuk mengevaluasi pertandingan melawan Salzburg. Tentu saja dengan kekalahan ini posisi semoga saja tidak terlempar dari 4 besar dan bisa berada di 4 besar, dan semoga Milan konsisten untuk menjalani Liga Italia selanjutnya melawan Spezia, dan semoga saja Milan menang di lawan Spezia, dan pertandingan ini juga menjadi evaluasi bagi Pioli untuk menghadapi Salzburg. Terima kasih sudah menonton Milan Ada di Hati. See you for next video
Forza Milan.